Oke, Bapak Ibu Ustaz tanya ini juga. Tadi pertanyaan pertama udah dijawab, betul, ya kan? Pertanyaan kedua, kira-kira kalau ibu-ibu mati lampu semalaman, kira-kira perasaan ibu-ibu, rasa ibu kayak mana Bapak? Satu malam aja lampu. Hah? Sampai mana betul? Jengkel, mama sama kesel gitu. Satu malam. Kalau seminggu, stres. Kalau sebulan, waduh kalau kebayang. Kalau setahun, nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita semuanya, kita begitu merasakan dahsyatnya kebahagiaan kita ketika ada lampu ini, ya kan? Kita merasa tenang dan nggak ada kerisauan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah dibantu dan ditolong. Berapa miliar orang yang sudah ditolong oleh Thomas Alva Edison gara-gara penemuannya. Pertanyaannya, kira-kira Thomas Alva Edison itu masuk surga? Bapak-bapak punya tetangga punya. Kalau bapak tiap hari dikasih uang 1 juta tiap hari sama orang yang begini, lantas sudah dibantu, sudah dikasih uang, bapak ngomong sama orang tuh, tiap orang neraka. Perasaan orang yang diumumkan masuk neraka itu kayak mana kira-kira yang mana gitu? Kira-kira ini kita perasaan dulu, bukan kita kajian dulu. Kira-kira perasaannya gimana? Kayak mana? Jaga jarak, tergantung orangnya. Nah ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu mengatakan tidak masuk surga, tapi berbeda nanti dengan jawaban Quran. Ustaz ingin membahas dengan jawaban Quran. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Ya, surah apa tadi? Seharusnya kalau ngaji itu kita harus bawa apa? Bawa buku itu, atau bawa handphone lah. Jadi dari jamaah itu saya suruh bawa handphone kalau supaya apa yang saya sampaikan itu bisa dibuka langsung, gitu. Jadi bisa dibuka langsung, bisa ditelisik langsung di mana. Dan tadi yang saya baca Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada dua pandangan. Pandangan pertama, ini pandangan pertama, berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Pandangan kedua berdasarkan Al-Furqan ayat 23. Itu dia. Al-Baqarah 62. Satu lagi tadi apa? Al-Furqan ayat 23. Nah, siapa yang bisa bersedia membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62? Nah, ada yang bawa handphone. Bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya apa Ustaz? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, wasabiin, dan orang yang sabiin, agama sabiin, menyembah bintang, ya. Dan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhan dan dia berbuat kebaikan, tidak ada keraguan baginya, dia masuk dalam surga ini, masuk dalam kebaikan amal. Jadi kita usaha ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari ayat ini mufassir juga ada dua
mufasir. Mufasir itu apa Ustaz? Orang yang menerjemahkan Quran. Pandangan yang pertama, ini pandangan kaum salafus soleh dan aswaja. Salafus soleh dan aswaja. Aswaja itu apa aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah, NU, Awasriyah, Al-Ittihadiyah, dan banyak di antara umat Islam yang di Indonesia ini adalah aswaja. Mereka mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan apa? Ini sebelum Islam turun, ya Allah berbicara ketika Islam ini belum turun. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani dia beriman kepada Tuhan itu, ya, maka dia masuk surga sebelum Islam datang. Nah, maka ketika Bapak Ibu menjawabnya nggak masuk surga Pak Ustaz, karena Bapak Ibu adalah aswaja. Aswaja tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya maka Ustaz gak heran kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak akan pernah masuk surga, gitu loh. Nah ini, maka Bapak Ibu pas memang jawabannya Ustaz kan coba dulu ya, betul kan ini Bapak Ibu aswaja ini, gitu ya. Nah, ternyata betul. Nah, Bapak Ibu aswaja dan salafus soleh orang salafi juga mengatakan bahwa tidak akan masuk surga. Yang kedua, pandangan yang kedua, dari ayat ini turun sampai akhir zaman, ketika masih ada orang Yahudi dan Nasrani dan orang Sabi dan dia berbuat kebaikan, maka dia pasti masih dipastikan ayat ini dia masuk surga. Pandangan kedua. Siapakah ini? Inilah dari orang-orang kutub yang dia berpendidikan dari barat, ya kan? Nah, inilah termasuk orang-orang sekuler mengatakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu pandangan ini bisa Ibu lihat untuk membandingkan mana yang dia memandangnya seperti ini dan memandangnya seperti itu. Supaya apa? Bapak Ibu tahu, oh ternyata ini adalah kelompok yang ini, kan gitu ya. Dan bahkan kalau di UIN itu ya ada tiga kutub itu. Kutub pertama kutub barat, kutub timur, dan satu lagi gabungan antara keduanya. Kalau kutub barat itu apa Ustaz? Ya dia alumni dari barat, kan gitu ya. Dapat ilmunya itu kuliahnya di sana. Tapi ada juga beberapa alumni dari barat dia tidak mengikuti polarisasi berpikir secara sekuler. Ada itu kutub timur tengah. Ini alumni timur tengah, Mesir, Madinah, Arab, Baghdad, dan Yaman dan sebagainya. Pasti mereka akan menolak hal yang tadi. Hampir semua. Nah yang ketiga ini kutub apa? Itu adalah kutub antara keduanya. Karena seperti saya S1, S2, S3 di UIN. Jadi saya gabungan antara kedua itu. Nah gitu deh. Jadi guru-guru saya pun ada yang dari alumni Kanada, dari Amerika, ada yang dari Timur Tengah, kan begitu. Jadi yang asli dari situ, alumni dari situ pasti ya gabungan antara kedua pemikiran itu. Maka Ustaz sampaikan dua hal ini supaya Bapak Ibu tahu memahaminya gitu. Mana termasuk kategori golongannya yang mana ketika dia memahami itu. Itu yang pertama. Untuk yang pertama. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Furqan, ini berkaitan dengan kita dari kajian kita. Yang kedua ini Al-Quran surah Al-Furqan tadi, ayat 23. Ayat 23 ya. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Artinya apa? Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, ya. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal itu ada berapa? Ada dua. Amal baik dan amal buruk. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti beramal baik dan beramal buruk, kata Tuhan di sini, ya, nanti amal itu
akan bisa seperti debu berterbangan. Jadi kita punya amal dua, baik dan buruk. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12. Surah apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Karena apa temanya ayat sini? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aksarahum wa kulla syai'in. Apa ya? Jadi amal manusia itu ada dua. Nanti ketika Allah bangkitkan, kita nanti dibangkitkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah itu apa? Dua amal kita, amal baik dan amal buruk. Nanti malaikat itu memberikan catatan dari sebelah tangan kanan kita. Catatan itulah amal baik. Catatan dari sebelah kiri amal buruk. Disitulah kalau kita dalam pelajaran anak-anak SD, anak-anak ibtidaiyah itu ada dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Itu malaikat apa? Raqib dan Atid. Nanti akan menyerahkan kita dulu catatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah, ada amal kebaikan kita itu nanti di yaumil akhir nanti seperti debu yang berterbangan. Jadi ada amal baik itu, bapak-bapak, ibu-ibu, amal kita nanti akan hilang seperti debu. Dan ada amal keburukan kita juga akan hilang seperti debu. Kira-kira bapak ibu, amal yang mana yang mau bapak ibu hilangkan? Amal baik atau amal buruk yang seperti debu berterbangan? Amal buruk ya, amal baik tak mau berterbangan ya. Mari kita kaji dengan baik. Ini kaitan dengan kajian pagi kita. Ya, jangan sampai kita salah-salah amal nanti. Jangan sampai kita salah pekerjaan kita nih. Jangan sampai kita salah melakukan. Bapak ibu udah ngaji, baca Quran, sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, hilang amal bapak ibu. Saya kan, masa bisa hilang amal kita? Ada gitu deh. Maka dijaga. Yang Ustaz mau sampaikan ini dijaga. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama itu adalah orang kafir yang tidak berakidah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebaik apapun dia mengerjakan pekerjaan amal kebaikan di dunia ini, maka amalnya itu akan hilang seperti debu. Ini ya Al-Furqan ayat 23. Jadi yang disampaikan tadi inilah bahagian daripada kajian kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang di luar daripada akidah kita, keyakinan dan kemudian menurut Al-Qur'an ini, ayat ini, maka sebaik apapun orang yang bukan Islam, maka amal ibadahnya nanti akan berterbangan seperti debu hilang. Jadi udah tahu jawabannya kira-kira? Nah itu. Jadi kalau Bapak nanya masuk surga atau masuk neraka tadi yang Ustaz bilang tadi itu, masuk neraka, dasarnya apa kok ente bilang masuk neraka? Nanti kalau Bapak Ibu diserang dengan Al-Quran surah Al-Baqarah 62 tadi, apa nggak oyong tadi? Karena memang jelas tadi, ya kan bunyinya jelas bahwa orang Yahudi dan Nasrani, ya orang Sabi'in ketika dia beramal soleh tidak ada keraguan lagi. Kan gitu ya. Nah ternyata ada ayat yang mendukungnya ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah yang di luar agama Islam itu, mereka berbuat kebaikan tidak akan diterima di sini Tuhan. Ya, dia akan berterbangan seperti debu. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menyepelekan, merendahkan orang lain. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Apa tadi? Menyepelekan, merendahkan orang lain. Dari hal apa Ustaz? Semua hal. Baik itu skala ibadah, baik itu pekerjaan, profesi, ya, fisik dan sebagainya, itu bisa ya, membuat ibadah kita yang ada selama ini kita kerjakan
pasti akan hilang seperti debu. Ini berdasarkan apa Ustaz? Al-Quran surah Al-Baqarah yang kita baca tadi dalam sholat tadi. Wa is qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah memerintahkan iblis ya untuk sujud kepada Adam, iblis tak mau sujud. Padahal iblis itu adalah makhluk Allah yang taat, rajin dia beribadah dan paling lama dia beribadah kepada Allah. Cuma dia tidak mau mematuhi perintah Allah. Sebabnya apa? Karena dia menganggap Adam lebih rendah daripada dirinya. Tuh. Jadi kalau kita selalu menganggap rendah orang lain dalam kehidupan kita, maka Masya Allah, Bapak Ibu pasti ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan semua amal kebaikan itu seperti iblis yang sudah beribadah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ribuan tahun akan hilang. Jadi maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beribadah, misal kita secara ibadah untuk sholat, ya kita kalau ke masjid jangan pernah merendahkan orang lain yang nggak pernah ke masjid gitu. Itu contoh itu. Ibu ini nggak pernah ke masjid, ini pasti nggak pernah sholat, pasti mulai. Macam kayak tahu kali kita kalau dia nggak sholat. Jadi belum tentu orang yang di masjid itu akan masuk surga, tapi jalan dari pintu ke surga dia ke masjid gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau kita ke masjid aja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengajak orang itu ke masjid, dakwahkan, sampaikan, yuk orang ke masjid, baca orangnya pilih lawannya, orang bisa pas gitu. Orang belum terbuka pintu hatinya mana? Maka kalau kita nggak tahan, jangan kita ceritakan, jangan kita membantu dalam hati kita, itu tak boleh. Kita jangan ada hati. Jangan kita pusing-pusing urusan orang lain. Karena kenapa? Hak untuk memasukkan manusia ke surga dan ke neraka itu hak manusia, itu hak Tuhan. Hak Tuhan. Jadi jangan pernah kita menghakimi orang lain yang nggak pernah ke masjid, orang lain yang nggak pernah berinfak, orang yang lain nggak pernah bersedekah, orang lain yang nggak pernah baca Quran, lantas kita hakimi. Ya kan? Itu merendahkan orang lain. Allah pun nggak suka seperti